Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Seperti biasa, gue akan ngomongin kejadian yang ada di episode 10 anime Kumo Desuga Nanika dan akan sedikit membahasnya. Oke lah, mari kita masuk ke pembahasannya. Di awal episode, kita bisa melihat paralel main Kumoko yang sedang berdiskusi sedangkan satu pikiran Kumoko yang mengendalikan tubuh utamanya atau sambil berjalan sekaligus memikirkan banyak hal yang berbeda. Seperti yang sudah ditunjukkan sejauh ini, kalau skill paralel main Kumoko naik level maka dia akan mendapat satu pikiran paralel baru lagi. Jadi nantinya setiap pikiran paralel Kumoko memiliki tugasnya masing-masing. Atau misalnya menggunakan skill yang berbeda secara bersamaan. Sangat cocok untuk monster jenis laba-laba seperti Kumoko yang memiliki 8 mata dan nantinya setiap mata bisa menggunakan kemampuan mata jahat yang berbeda. Dan kalau sudah menjadi Arachne, dia akan memiliki 10 mata karena ditambah 2 mata manusianya. Di sini Kumoko juga sedang memikirkan akan menggunakan sihir ruang waktu atau teleportasi dan dia akan sangat memanfaatkannya. Cuma teleportasi yang ada di anime ini tidak sepraktis yang kita pikirkan sebelum Kumoko menjadi dewa atau masih menggunakan sistem. Kumoko hanya bisa teleport ke tempat yang sudah pernah ia datangi, begitu juga makhluk lain yang ada di dunia itu. Dan sebenarnya itu adalah kemampuan yang cukup langka dan hanya orang-orang hebat yang bisa menggunakannya. Kecuali kalau sudah sekelas dewa dan melampaui sistem, barulah bisa teleport kemanapun bahkan tempat yang belum pernah ia datangi. Lalu untuk partnya Sun yang sedang bersedih bersama keluarga besarnya mungkin nggak perlu dibahas di episode ini ya guys. Kalian sudah tahu penyebabnya. Tapi di sini kita dijelaskan semua benteng yang digunakan manusia untuk berperang melawan iblis setengahnya sudah dihancurkan. Dan sebagian lainnya sudah tidak bisa digunakan. Karena kemunculan Queen Taratak yang mungkin tidak sedikit. Satu-satunya benteng manusia yang masih berdiri kokoh yaitu benteng yang dijaga oleh penyihir terkuat manusia Ronan. Ini karakter mempunyai peran yang cukup banyak dalam pengembangan cerita di Kumo Desuga Nanika dan karakter yang pengen gue bahas nantinya guys. Dia juga salah satu manusia yang paling paham kalau di luar sana masih ada makhluk yang tidak mungkin dijangkau oleh kekuatan manusia. Padahal dia adalah penyihir terkuat manusia, tapi dia tidak merasa paling kuat karena sudah pernah melihat kekuatan yang tidak mungkin dijangkau oleh dirinya atau manusia lainnya. Walaupun Ronan dulu cukup sombong dan banggakan gelarnya sebagai penyihir terkuat manusia. Sebenarnya awal kejadian itu ada di episode ini guys. Di bagian ini yang menceritakan masa lalu Ronan saat bertemu dengan monster laba-laba yang mereka juluki Nightmare, sebenarnya ada bagian yang cukup berbeda dan dihilangkan sama anime. Jadi gue akan jelasin dengan detail seperti apa kejadian kalau di light novelnya. Dan memang monster laba-laba yang mereka temui adalah Kumoko di jenis Zoaele-nya kalau di anime, tapi kalau di light novelnya itu Kumoko yang sudah dievolusi E-Design atau sudah di atasnya Zoaele. Dan di animenya kita seperti melihat masa lalu yang sedang dibayangkan oleh Ronan, sedangkan kalau di light novelnya kita melihatnya dari perspektif manusia bernama Burimus, yang nantinya akan berkaitan erat dengan kejadian di partnya Wrath atau Kyoya Sasajima. Pertama, Ronan meminta untuk istirahat dan menyindir Burimus yang tidak sabaran karena istrinya baru saja melahirkan. Spoiler dikit kalau anak Burimus yang baru saja lahir adalah reinkarnator seperti Kumoko. Lalu kalau di novelnya juga ada percakapan kecil yang membicarakan tentang kelahiran putra dari Raja Reksanan yang diberi nama Hyugo. Dan secara tidak langsung itu menjelaskan kalau teman-teman Kumoko terlahir di masa yang sama walaupun mungkin ada perbedaan waktu tapi nggak sampai 1 tahun lebih. Dan Kumoko memang menetas duluan. Lalu di sini mereka juga menjelaskan kalau mereka diperintahkan untuk menjelajahi labirin itu dan menghentikan monster yang mereka juluki sebagai Nightmare. Karena ulahnya banyak monster di labirin meninggalkan habitatnya dan akibatnya wilayah manusia yang berdekatan dengan pintu masuk labirin terkena imbasnya. Dan informasi itu mereka dapatkan dari beberapa petualang yang sudah pernah bertemu dengan Nightmare. Di novelnya kita juga dijelaskan wilayah yang paling terkena imbasnya adalah Kerajaan Oz karena pintu masuk labirin ada di wilayah Oz dan Kerajaan Oz meminta bantuan pada Kekaisaran Reksanan karena Nightmare yang mereka bicarakan kemungkinan ada di level A atau bahkan legendaris. Burimus adalah salah satu kapten di Kekaisaran Reksanan dan sering dikenal sebagai penakluk monster, makanya dia yang mendapat misi itu. Tapi karena kemungkinan Nightmare ada di level S, jadi mereka juga membawa penyihir terkuat manusia yaitu Ronan. Jadi bisa dibilang mereka adalah pasukan manusia yang sangat kuat untuk ukuran manusia.
Lalu juga ada informasi tentang para petualang yang mengaku pernah ditolong oleh Nightmare dari serangan ular bala Dorado, dan salah satu petualang itu sempat sekarat tapi disembuhkan oleh Nightmare. Jadi kalau di novelnya ada dua rumor tentang Nightmare yang beredar di wilayah manusia. Hal itu juga yang nantinya menjelaskan kenapa Nightmare dikenal baik oleh sebagian petualang. Dan kejadian Nightmare yang menolong petualang adalah alasan kenapa Kumoko bisa naik level 20 dan bisa berevolusi ke jenis E-Design. Karena Nightmare yang mereka maksud memang Kumoko. Dan Kumoko yang sudah membunuh ular bala Dorado, makanya Kumoko bisa naik level 20 dan bisa berevolusi. Bahkan Kumoko sempat diberi buah oleh petualang yang ditolongnya, dan itu Kumoko senang banget karena semenjak dilahirkan di dunia baru Kumoko belum pernah merasakan makanan semanis itu. Dan dia juga sangat senang karena akhirnya menemukan monster ular di stratum atas dan berhasil membunuhnya. Karena saat itu Kumoko sangat kesulitan mencari monster dan mereka semua kabur dari Kumoko. Makanya para monster sampai keluar labirin dan masuk ke wilayah manusia. Sedangkan monster yang ada di stratum tengah pada bersembunyi di bawah lahar, dan tentu saja Kumoko tidak bisa menangkap mereka. Tapi kalau yang ada di stratum bawah seperti Kaguna dan Alaba masih terlalu kuat bagi Kumoko. Jadi saat itu dia kesusahan untuk menaikkan levelnya dan cuma mondar-mandir sampai berhari-hari di stratum atas cuma cari mangsa. Penyebabnya karena skill intimidasi Kumoko terus naik level, dan skill itu seperti pasif atau akan tetap aktif. Akibatnya monster yang lebih lemah dari Kumoko akan langsung melarikan diri setelah merasakan kehadirannya. Tapi kemungkinan kejadian-kejadian itu nantinya akan ada di flashback singkat Kumoko, karena di akhir episode 10 tiba-tiba Kumoko sudah naik level dan bisa berevolusi. Dan di scan ini secara tidak langsung sudah dijelaskan kalau para monster melarikan diri gara-gara Nightmare itu atau Kumoko. Lalu setelah itu, pasukan Ronan menemukan sarang Kumoko dan membakarnya. Akibatnya pasukan mereka dibantai oleh Kumoko di jenis Zoa Ele-nya. Tapi Ronan dan Burimus berhasil melarikan diri walaupun terluka parah. Semua kejadian itu ada di volume 3, cuma bedanya kalau di light novelnya mereka melawan Kumoko yang sudah di jenis E-Design. Dan part itu harusnya secara tidak langsung menunjukkan betapa kuatnya Kumoko di jenis E-Design-nya, sekaligus mengenalkan kemampuan Kumoko yang sudah lumayan tinggi. Dan juga kalau di novelnya Kumoko sebelum membantai mereka, Kumoko sudah bertemu para petualang lain yang memberi informasi pada party Ronan, dan juga Kumoko sudah bertemu petualang yang sempat Kumoko selamatkan. Kumoko juga sudah membuat sarang barunya di stratum atas dan bisa menggunakan teleport. Dan bagian itu yang harusnya menjelaskan kenapa ada sarang Nightmare di stratum atas. Bahkan dia sudah mengalahkan beberapa Arc Taratek dan sedang melakukan latihan atau persiapan untuk mengalahkan naga bumi Alaba. Makanya saat Kumoko menghadapi mereka, Kumoko sudah punya kemampuan baru seperti sihir yang menciptakan tombak hitam atau versi lain dari sihir elemen gelap atau abyss. Jadi kalau di novelnya kita akan langsung menyadari kalau itu adalah Kumoko walaupun melihatnya dari perspektif Burimus. Jangan permasalahin tampilannya guys, memang wujud monster laba-laba ya seperti itu kalau orang-orang melihatnya. Kita melihat Kumoko kan memang sudah dimodifikasi biar enak dilihat. Kalau kalian melihatnya seperti itu, pastinya nggak akan nyaman. Tapi kalau dulu yang pernah dilawan Julius itu beda, bukan Kumoko. Itu di timeline yang sama saat Kumoko sudah menjadi dewa. Lalu bagian yang dihilangkan lagi adalah para bangkai monster yang ada di sarang Kumoko yang harusnya ditemukan oleh party Ronan. Dan scene itu menunjukkan kalau Nightmare yang mereka cari adalah monster yang sudah mengalahkan banyak monster level S atau legendaris. Karena bangkai monster yang mereka temukan adalah monster Arc Taratek dan monster kuat lain yang sudah Kumoko makan. Dan setelah Kumoko balik ke sarangnya, mereka menyadari kalau Nightmare juga bisa menggunakan teleportasi, tapi kalau di anime langsung dipersingkat. Di sini kita bisa melihat kalau seorang penyihir terkuat manusia langsung tergila-gila setelah melihat semua skill Kumoko. Terutama setelah melihat okultisme tertinggi yang dimiliki Kumoko, atau sebutan gampangnya adalah ekstremitas sihir. Tentu saja bagi penyihir terkuat itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa, karena bisa meningkatkan sihir dengan ekstrim. Apalagi setelah melihat Kumoko yang bisa meniru sihir orang lain hanya dengan melihat formasi sihirnya tanpa menggunakan skill. Itu karena Kumoko memiliki penguasa kebijaksanaan, skill yang diberikan oleh D. Kalau kita melihatnya dari perspektif Kumoko, kejadian itu jadi tidak menyeramkan dan Kumoko juga bisa mendapat kemampuan baru dari kejadian itu.
Kalau di novelnya saat itu Kumoko sudah mempunyai harga diri yang sangat tinggi karena secara tidak langsung kepribadiannya sudah terpengaruh oleh skill pride atau penguasa kesombongan. Jadi dia tidak akan memaafkan orang yang membakar rumahnya lagi karena itu akan menurunkan harga dirinya. Karena di kejadian pertama saat rumah Kumoko dibakar, Kumoko masih lemah dan hanya bisa melarikan diri. Di kejadian ini Kumoko sangat marah, tapi karena merasa masih punya hati nurani, dia menggunakan kemampuan paling lemah dari mata jahatnya pada 10 pasukan yang tumbang pertama. Tapi ternyata manusia sangat rapuh dan langsung mati setelah terkena mata jahat Kumoko. Sebenarnya bukan manusianya yang rapuh, tapi Kumokonya yang sudah terlalu kuat saat itu. Dan dari kematian 10 orang itu, Kumoko langsung naik 2 level. Tentu saja Kumoko sangat terkejut karena makhluk lemah seperti mereka bisa memberikan XP yang sangat banyak. Disitulah Kumoko jadi ketagihan dan membenarkan tindakannya yang cuma membela diri karena sudah diserang. Tapi sekalian bisa mendapat XP yang banyak. Di waktu yang bersamaan, Kumoko juga mempelajari sihir yang mereka gunakan sekaligus membiarkan dirinya terkena elemen lain, agar memiliki resistensi terhadap elemen lain. Seperti itulah cara Kumoko dalam menaikkan ketahanannya. Lalu saat Kumoko dinilai oleh mereka itu adalah pertama kalinya Kumoko merasakan rasanya dinilai oleh orang lain. Dan bagi Kumoko itu sangat tidak sopan, jadi Kumoko menggunakan otoritas penguasa untuk memblokirnya. Scene itu menjelaskan kalau skill Divinity Expansion Kumoko sudah mencapai level tinggi dan itu adalah salah satu kemampuannya yang bisa memblokir aura sial orang lain. Dan itu kemampuan yang sangat langka loh guys. Gue yakin kalau kalian baca sendiri dan melihatnya dari perspektif Kumoko, kalian bakal ketawa sendiri. Karena itu sangat epic. Kalau di light novelnya, kejadian itu ada di volume 3, chapter 26, sedangkan di manganya ada di chapter 33. Tapi semua kejadian itu yang dilewati sama animenya kemungkinan nanti bakalan tetap ada, cuma terkena beberapa penyesuaian. Dan memang dari awal juga urutan partnya sedikit dirubah di anime. Dan kejadian itulah yang membuat Ronan sadar kalau masih ada makhluk yang lebih kuat dari dirinya. Dan semenjak saat itu dia jadi tergila-gila pada Nightmare yang dia maksud atau Kumoko. Bahkan jika ada suatu kejadian dan Ronan tahu kalau Kumoko terlibat, maka dia akan menganggap kalau sudah tidak ada harapan lagi bagi pihak yang menentang Nightmare. Jika Ronan tidak mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai penyihir terkuat manusia, maka dia akan dengan senang hati memilih untuk mengikuti Nightmare-nya. Walaupun Kumoko menganggapnya sebagai pria tua yang gila dan cabul juga. Nanti gue buatin pembahasannya tentang Ronan dan hubungannya dengan Kumoko guys. Lanjut ke scene di mana Kumoko tiba-tiba sudah mencapai level 20 dan bisa berevolusi ke jenis A-Design. Kalau di novelnya, Kumoko memiliki 3 pilihan untuk evolusinya. Namun karena dia sudah mengincar evolusi Arachne, jadi tentu saja Kumoko memilih jenis A-Design. Dan dari awal dia memang mengincar bentuk evolusi yang tidak terlalu besar ukurannya. Secara tidak langsung di sini Kumoko juga menjelaskan kalau sudah melawan manusia yang membakar rumahnya. Jadi mungkin gak akan ditampilin kejadian saat kita melihatnya dari perspektif Kumoko karena dia sudah berevolusi ke jenis A-Design. Karena di anime kan itu Kumoko yang masih di Zoa Ele saat membantai mereka. Khusus konten kali ini gue jelasin lumayan banyak bagian yang dihilangkan sama animenya karena ternyata ada bagian yang dirubah juga dan itu sebenarnya bagian yang cukup epic menurut gue pribadi. Nggak tahu nanti kedepannya gue akan bahas per episodenya seperti apa guys. Soalnya di channel Megane Sensei juga kalian bisa tahu lebih detail tentang bagian mana yang dihilangkan dan bagian mana yang kena skip. Oh ya, buat kalian yang kadang nanya kalau mau lanjut episode 10 itu dari volume berapa atau chapter berapa bang? Jadi gini guys, seperti yang gue jelasin, kalau animenya mempunyai banyak penyesuaian dan urutan kejadian yang ada di light novelnya jadi nggak sama. Jadi kalau mau baca ya mending dari volume 1 aja biar nggak bingung. Sedangkan kalau manganya hanya fokus pada perspektif Kumoko dan kalau web novelnya juga beda lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.